Nah, anak-anakku sekalian, ini ada cerita. Judulnya adalah Gaun yang Tertinggal. Ada sebuah kerajaan kecil di seberang hutan Murbei. Raja Krus memerintah kerajaan itu dengan arif bijaksana. Rakyat pun hidup makmur dan sejahtera. Raja Krus memiliki putri cantik dan baik hati bernama Kania. Hanya satu kelemahan putri Kania. Ia sering tidak percaya pada kemampuan orang lain. Ia ingin mengerjakan segala sesuatu dengan tenaganya sendiri tanpa bantuan orang lain. Seminggu lagi, Putri Kania akan berulang tahun yang ke-17. Penghuni istana sibuk menyiapkan pesta besar-besaran. Namun, Putri Kania ingin menyiapkan sendiri barang-barang pribadinya, terutama gaun pestanya. Jadi, penjahit mana yang akan menjahitkan gaunmu itu, Kania? Tanya Ratu Blanca, Ibunda Kania. Aku tidak memilih penjahit manapun. Aku akan menjahit gaunku sendiri, jawab Putri Kania mantap. Kening Ratu Blanca langsung mengerut. Mulai lagi kebiasaan buruk putrinya itu. Mustahil kalau Putri Kania bisa menjahit sendiri gaun untuk pesta minggu depan. Pestanya tinggal seminggu lagi, sayang. Kenapa tidak mencoba ke penjahit langganan Bunda? Pujuk Ratu Blanca. Putri Kania menggeleng. Tidak masalah. Gaun itu akan selesai sebelum pestaku dimulai. Setiap hari selama 10 jam, ia mengurung diri di kamarnya menjahit gaun pestanya. Sehari 2 hari ia masih betah tinggal di dalam kamar. Namun lama-kelamaan ia mulai bosan. Ia mencoba keluar dari istana dengan berpakaian rakyat biasa. Ia membawa gaun yang setengah jadi itu meninggalkan istana. Setelah lama berjalan, akhirnya ia tiba di tepi sungai. Putri Kania duduk bersandar pada salah satu batang pohon yang nyaman. Di sanalah ia mulai kembali menjahit gaun pestanya. Menjelang malam, ia baru sampai di istana Ratu Blanca dan Raja Krus langsung menyambutnya dengan cemas. Dari mana saja kau seharian ini? Tanya Raja Krus. Kamu sangat mencemaskanmu. Kami sangat mencemaskanmu, sambung Ratu Blanca. Aku menjahit di luar istana. Aku bosan menjahit terus di dalam kamar, jawab Putri Kania. Raja Krus dan Ratu Blanca hanya menggeleng-gelengkan kepala. Lain kali, kalau harus bilang, kau harus bilang dahulu sebelum pergi. Jangan membuat semua orang cemas. Nasihat Raja Krus. Putri Kania mengangguk. Sudah sampai mana jahitanmu? Tanya Ratu Blanca penasaran. Saat itu Putri Kania baru sadar kalau gaunnya tertinggal di tepi sungai tempat ia menjahit sepanjang hari tadi. Gawat, gaunku ketinggalan, teriak Putri Kania panik. Tentu saja Raja Krus dan Ratu Blanca juga menjadi kaget. Di mana kau tinggalkan gaunmu itu, Kania? Tanya Ratu Blanca cepat. Di pinggir sungai. Aku lupa membawanya. Biar ayah suruh pengawal untuk mencarinya, kata Raja Krus. Putri Kania buru-buru menolak. Jangan ayah, itu kesalahanku. Aku harus menemukannya sendiri.
Lagi pula para pengawal itu belum tentu bisa menemukannya. Mereka tidak tahu seperti apa gaunku. Aku yang tahu. Putri Kania langsung berlari keluar istana. Setiba di tepi sungai, ia tak menemukan gaunnya. Ia menyusuri tepi sungai. Saat berjalan ia baru sadar bahwa daratan di tepi sungai basah semua. Rupanya air sungai meluap. Putri Kania mempercepat langkahnya. Akhirnya setelah lama mencari, matanya melihat benda putih yang mengapung di atas sungai. Putri Kania yakin kalau benda itu adalah gaunnya. Namun, ia terpeleset masuk ke dalam sungai. Untunglah ia berhasil meraih gaunnya. Baju Putri Kania basah semua dan kakinya pegal karena terlalu letih berjalan. Ia tambah kecewa saat melihat jahitan gaunnya terbuka semua. Rupanya Putri Kania kurang kuat menjahit gaun tersebut. Sudahlah, biar gaunmu dijahitkan oleh penjahit saja. Pasti selesai sebelum pestamu dimulai, kata Ratu Belanja. Bagaimana kalau gaunnya tidak sesuai dengan seleraku? Bagaimana kesempitan atau kebesaran? Putri Kania masih saja ragu. Tenanglah, semua pasti beres. Kamu harus belajar menghargai kemampuan orang lain. Nasihat Ratu Belanja. Putri Kania terdiam. Ia merenungkan kejadian sepanjang hari ini. Kalau dipikir-pikir, ternyata ini semua akibat sifatnya yang tidak bisa mempercayai orang lain. Akhirnya Putri Kania merelakan gaunnya dijahit di penjahit istana. Hasilnya ternyata memang sangat bagus. Cerita diambil dari kumpulan cerita anak Bobo dan juga pengubahannya. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah mendengarkan cerita yang sudah Pak Guru bacakan. Nah, kemudian apa yang kalian dengarkan? Apa yang kalian perhatikan tadi bisa digunakan untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di layar ini. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan cerita yang kamu dengarkan. Ya, jadi ini bisa kalian perhatikan, bisa kalian baca. Ya, saya bacakan, Pak Guru bacakan. Yang pertama, apakah judul cerita anak tersebut? Siapa nama raja yang memerintah kerajaan itu? Siapa nama ratu kerajaan itu? Siapa nama putrinya? Dan seterusnya. Jadi, jawaban ditulis di buku latihan soal bahasa Indonesia. Jadi, itu pelajaran hari ini anak-anakku sekalian. Mari kita berusaha untuk menghargai hasil karya orang lain. Karena apa? Kalau kita saling menghargai, saling menghormati, maka kerukunan hidup antar sesama akan menjadi lebih baik, lebih indah, dan lebih bagus. Nah, anak-anakku sekalian, selamat belajar. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Semoga kalian semua bisa belajar dengan sukses, kelak menjadi orang-orang yang sukses pula. Karena orang yang sukses adalah orang yang mau belajar, orang yang mau menghargai orang lain, dan orang yang menganggap dirinya memang bodoh dan belum bisa. Karena apa? Dengan kita menganggap diri kita bodoh, maka kita akan selalu belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.